ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu birghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wasabi fi kulli lamhatin wa nafasi wa nafasin biadadin kulli ma. Sallu ala nabi Muhammad. Apa kabar Madiun? Saya yakin cowok yang bertahan malam hari ini adalah cowok-cowok yang setia, dan cewek yang bertahan saya yakin cewek-cewek idaman para pria. Kenapa? Karena kita sama-sama setia. Karena saya meyakini kalau kita nggak setia, pasti dengan hujan ini semuanya akan bubar. Tapi ternyata warga Madiun tetap bertahan. Tepuk tangan untuk Madiun. Yakinlah, hujan pergi meninggalkan genangan, Gus Miftah pergi meninggalkan kenangan. Karena saya yakin hujan itu bukan jatuh, tapi hujan itu turun. Karena yang jatuh aku, jatuh cinta kepadamu. Jiji iki lho. Anune kuning-kuning iki lho. Mantrole kok kuning. Saya terima kasih kepada Pak Bupati yang atas izinnya saya bisa sowan. Acara Gema Merah Putih itu acara saya. Saya datang ke sini, saya bawa sound sendiri, saya bawa panggung sendiri, saya biaya sendiri, Mas Aftersen saya bayar sendiri. Dan alhamdulillah begitu di Madiun ternyata Pak Bupati nyumbang walaupun nggak banyak. Tapi kalau nyumbangnya banyak malah saya curiga, karena sekarang Bupati itu nggak punya uang. Untuk apa Bupati banyak uang tapi akhirnya mendekam di KPK? Jia. Maka didoakan mudah-mudahan Bupatinya selamat, amin. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, saya nggak akan banyak-banyak karena saya harus ke Cirebon. Nanti kita akan nonton Aftersen. Suka lagunya Aftersen apa? Bojo galak mbahmu. Aftersen kok bojo galak gitu. Nah, ini katanya hidup lonte. Jadi salah satu kesalahan orang medsos itu satu ya. Anda kalau tahu konteks asli kalimat saya hidup lonte, itu harusnya Anda berterima kasih sama saya. Tapi jeleknya orang framing yang dipotong hanya hidup lonte tok. Tak kasih tahu, ngomong ini tadi ngomong. Katanya pelanggannya cah ini. Kalimat itu awalnya apa? Sebelum kita kajian. Dulu di Jawa Tengah, tepatnya di Semarang, itu ada calon anggota DPR ditangkap sama KPK. Anda tahu barang buktinya apa? 80.000 amplop, satu amplop isinya 25.000. 80.000 amplop, satu amplop berapa? 25.000. Saya bilang waktu itu, suara rakyat 5 tahun
25.000. Sementara lonte yang paling murah 1 jam 200.000. Berarti lebih mahal lonte daripada suara rakyat. Makanya saya bilang, DPR yang nyuap rakyat dengan cara seperti itu tidak lebih terhormat daripada. Maka saya bilang hidup. Konteksnya itu, Pak. Tapi salah bocah-bocah kaya ngene iki mau sing dipotong mung hidup. Soale pelanggane modar kowe. Biar ning perbatasan Nganjuk karo Madiun iki jenengan apa nek guyangan. Kowe mesti hafal pelanggan to kowe. Aslinya itu. Jadi kalau orang melihat komplit ceramah saya waktu itu, saya justru membela kehormatan rakyat karena banyak calon pejabat yang menyuap rakyat, bahkan 5 tahun hanya 25.000. Makanya kali ini kamu nggak usah kaget kalau banyak pejabat korupsi. Kenapa? Karena ketika pemilihan kamu juga mau milih gara-gara uang. Akhirnya mereka balik ke modal. Dari mana? Maling. Sodot. Lo moga-moga Bupati Madiun selamat, amin. Dan alhamdulillah ini hujan itu rahmat. Itu artinya apa? Kamu yang paling basah insya Allah paling penuh rahmatnya Allah, amin. Basah duduk di lapangan tanpa lemek, insya Allah little body. Sini dikatal keleban body. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, saya ngaji sebentar, nanti tanya jawab, yang tanya tak kasih uang. Ini orang duitnya santai wae. Sopo sih ngomong hidup londe mo? Nyawa gue 200.000. Yo ora sang melu-melu cangkemmu kene tok kono melu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah izinkan untuk kami. Illa ma kataballahu lana. Huwa maulana. Dialah Allah penolong kami. Wa 'alallah, dan hanya kepada Allah apa orang beriman bertawakal. Saya nggak mau hari ini Anda hidup penuh dengan overthinking. Anda terlalu banyak mikir yang enggak tentang masa depan. Ingat, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Semuanya punya masa depan. Sekarang kalau kamu ngomong jadi orang yang paling gagal, Anda salah. Kalau kamu merasa menjadi orang yang paling hina, kamu salah. Kamu merasa menjadi orang yang tidak bisa sukses, kamu salah. Kalau soal itu, mohon maaf, sorry to say, kamu belajar dengan saya. Sekian banyak orang menghantam saya, menjatuhkan saya, memframing saya, membuli saya, termasuk cangkemmu tau? Orang pengen saya jatuh, orang mau saya hancur. Kenapa sampai hari ini saya masih bisa berdiri di hadapan kalian? Karena Allah nggak mengizinkan saya jatuh. Karena saya meyakini, saya berdiri, saya duduk, saya jatuh, itu bukan karena bulian manusia, tapi karena kuasanya Allah. Saya kemudian teringat dengan satu cerita. Nabi Muhammad punya unta. Unta Nabi Muhammad juara, setiap kali berpacu pasti menang. Menjadi juara balapan unta di Jazirah Arab. Satu ketika, mohon maaf, untanya Nabi namanya Atba. Didatangi sama untanya orang Arab pedalaman, orang Badui. Orang Badui ini mengatakan apa? Boleh nggak unta saya berpacu balapan dengan untanya Nabi? Dijawab, boleh. Ternyata apa yang terjadi? Untanya Nabi kalah. Jadi ingat, yang pernah kalah tidak hanya kita, yang pernah jatuh tidak hanya awakmu, yang pernah kalah tidak hanya dirimu, yang pernah gagal tidak hanya dirimu. Nabi Muhammad untanya juga pernah kalah. Para sahabat kemudian mengatakan apa? Wah, ini nggak enak sama Nabi. Masa untane Nabi kalah karo untane wong Badui? Akhirnya mereka matur, Nabi
Nabi, mohon maaf, unta Nabi kalah sama untanya Badui. Apa kata Nabi? Apakah Nabi marah? Tidak. Apakah Nabi bersedih? Tidak. Apa kata Nabi? Haqqun 'alallah alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wadu'ah. Hak bagi Allah, sesuatu yang pernah dinaikkan pasti pernah mengalami kejatuhan. Sesuatu yang pernah tinggi pasti dia bisa rendah, dan sesuatu yang rendah pasti dia bisa tinggi. Itu artinya apa? Hari ini kamu yang pernah punya masalah apapun, cowok pernah ditolak cewek, pernah Le? Pernah. Rupa-rupa ini kita. Ayo. Apalagi kasusnya umpama nih, ibu-ibu yang merasa gagal ngurusi anak, suami yang pernah merasa gagal ngopeni istri. Semua orang punya jatah sukses dan semua orang juga punya jatah gagal. Ingat, hari apes itu tidak ada di kalender. Betul? Itu artinya, sebagai contoh saya, ketika kemudian saya dianggap jatuh, dibully mati-matian, kamu menertawakan saya. Ingat, yang berpotensi jatuh tidak hanya saya, kamu juga punya potensi. Kalau ketika saya dibully ST waktu itu kamu tertawa, ingat, kamu juga punya jatah jatuh, saudara-saudara. Ayo, faktanya sekarang kamu mau teriak ST, kamu tidak bisa move on. Bakule ST wis sugih duit 3 miliar. Pertanyaan saya, cangkemmu sing bully entuk apa? Bakule ST sugih, aku dadi wasilah ndadekke wong sugih, awakmu sing nyangkem ora entuk apa-apa. Silakan bully saya sepuas kamu, saya tidak akan pernah kemudian mengingat apapun kata-kata darimu. Santai wae dong. Yang mau saya katakan satu, semua orang punya jatah sukses, semua orang punya jatah jatuh. Bagi kamu yang jatuh, kamu harus optimis. Apa bedanya orang optimis sama pesimis? Bedanya satu, orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Orang optimis, ono masalah le, deloken peluang. Betul? Contoh, kenapa saya dulu berani masuk guyangan? Kenapa dulu berani masuk ke di Kediri kae? Harkom. Orang guyangan kan kayak ini. Kediri kan di Semampir. Kenapa dulu saya berani masuk Doli? Kenapa saya masuk Sarkem? Bagi banyak orang lokalisasi itu masalah, tapi bagi saya peluang. Loh, kok bisnis gitu? Aku untung apa sangkong guyangan kok bisnis? Rumangsane lah aku mlebu guyangan oleh purel gratis iki ngono. Maksud saya peluang apa? Semua orang jauh, saya mendekat. Bagi orang lokalisasi itu masalah, bagi saya apa? Potensi bisnis. Melihat orang mabuk, bisa apa? Bisnis dakwah. Dinggo ngaji. Kalau kamu merasa, oh bayaran, oh sorry le, aku rene ra dibayar Pak Bupati le. Pak Bupati sangka hotel rene numpang mobilku le, ngopo kowe? Jadi Pak Bupati, orang kita itu nggak bisa ngatur mulutnya orang Pak Bupati. Makanya kenapa ada bahasa sudut pandang. Contoh, saya kan sukanya makannya pecel lele, pecel mediun di pinggir jalan. Begitu saya posting, komentar orang itu beda-beda. Orang yang seneng dengan saya mengatakan apa? Wah, Gus Miftah sederhana banget, sugih tapi mangannya pinggir jalan. Tapi bagi orang yang nggak suka dengan saya, komentarnya apa? Cie jatuh miskin cie. Gitu. Kok gantian saya makan enak di restoran? Orang yang nggak suka dengan saya komentarnya apa? Wow, hasil jualan agama. Sing tak dol ki yo apa nih? Itu artinya apa? Kalau kamu pengen sukses, nggak usah fokus kepada pandangan orang lain, tapi fokuslah kepada diri sendiri. Kemarin apa? Quote saya yang viral kemarin, kata-kata yang terakhir yang viral kemarin, saya bilang apa?
Jangan fokus mengejar kupu-kupu, tapi fokuslah kepada kebunmu. Kalau kebunmu sudah bagus dan indah, kupu-kupu mana yang tidak mau singgah? Kowe jomblo ini ora baleni matamu, baleni kudune mau rekam kat mau kok baleni. Masa baleni pasti dong kayak video rupamu. Kita nggak usah fokus untuk mengejar siapapun, fokus kepada diri sendiri. Bu, kalau pengen hidupnya enak, nggak usah fokus dengan rezeki orang lain, cukup dengan rezeki kita sendiri. Yang membuat kita tidak bahagia itu apa? Selalu saja membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Apa lagi? Tidak hanya mandiri, penggadean juga. Maka apa yang pertama? Yang pertama ingin saya sampaikan. Satu tadi, jangan overthinking itu apa? Yang tahu tak kasih uang, yang berani ngomong. Oh, adik kecil lagi. Ini kasih mic. Dia mau jawab overthinking itu apa? Dikasih mic. Namanya siapa, Dik? Cantik. Namanya cantik. Garangan ayu gitu. Mbak Cantik dari mana? Dari pondok pesantren. Pondok pesantren mana, Dok? Pondok pesantren Miftahul Huda. Mana itu? Doho. Oh, Doho. Iya. Kamu umur berapa? 14 tahun. Kelas berapa sekarang, Dok? Kelas 2 MTS. Cita-cita Mbak Cantik pengen jadi apa? Pengen jadi dokter. Dokter. Kenapa pengen jadi dokter? Karena pengen bisa mengobati keluarga, bisa mengobati orang-orang. Bisa nggak mengobati hatiku? Iya. Cantik. Non mati ketemu Mbak saja dibaca iklab. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya. Masuk. Apa? Baleni mbahmu, baleni. Mbak Cantik sekarang kelas 2 SMP. SMA. SMP. Apa itu overthinking? Berpikir negatif. Berpikir negatif, terus apa lagi? Terlalu memikirkan Yang enggak. Oh, kamu grogi ya ketemu aku ya? Jadi mburi ini malah jaluk dihijab kok, Gus. Kamu jangan bercanda, nanti aku serius. Apa? Jangan bilang bunda. terlalu berpikir yang berlebihan. Berlebihan. Kalau bahasa Jawa ini apa, Bu? Ngaruworo. Berpikir yang enggak. Tapi sorry Cantik, saya sama cewek nggak mau ngasih uang, maunya ngasih nafkah. Masuk. Ya udah, tak kasih 400.000. Terima kasih. Kan santri. Ya udah genep 500.000. Sing lanang, overthinking ki apa? Lah iki sing tuwek iki. Ayo jenengan adet. Jenengan. Niku. Ada jawab ya. Dompetku, tak juga duit ini. Itu, kamu berdiri. Berdiri Pak, siapa namanya? Oh, ini suaminya Cantik. Ya Allah. Namanya siapa? Agus Sinten? Agus Ismantoro Agus. Pak Agus dari mana, Pak Agus? dari Mojopurno. Mojopurno? Nggih, Mojopurno niku pundi? Kecamatan Mungu. Pak Agus tindak mriki kalih sinten? Iya, Mbak. Iya, Mbak. Mun rabi napa dereng? Dereng. Lah kalih Mbak Mas Agus. Lah kalih Mbak Cantik mau purun apa mboten? Dereng. Dereng. Sorry ya. Mas Agus sama Mbak Cantik beda pemikiran. Kamu mikir Cantik, Cantik mikir aku. Iya. Mas Agus pekerjaannya apa, Mas Agus? Jualan jajanan. Jualan jajanan. Nggih. Jualan jajanan. Jualannya di mana, yang dijual apa? Snack food anu gopek. Apa nih, Bu? Napa? Ciki-ciki. Oh, ciki-ciki. Hasilnya untuk apa? Mbone dikeianku
Bu anu ini apa ya Temen apa? rabi Bu. Nggih rabi. Iya, iya. Sehari hasilnya berapa Mas Agus? Kadang 200, kadang Hasilnya sehari 200. 900. Oh, 100. Nih. Modalnya berapa itu dapat 100? Kadang medalnya 500. Modalnya 500, hasilnya 100. Modalnya 500, duitnya balik 100 gitu. Luar biasa. Top Mas Agus. Mas Agus tinggal di rumah sama siapa? Sama orang tua. Orang tua. Nyun sewu, Mas Agus umurnya pinten? 31. 31. Mas Agus optimis gak dengan hidupnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa optimis Mas Agus? Saya minat Gus Miftah. Oh, bisa melihat Gus Miftah. Kalau saya kasih uang untuk apa Mas Agus duitnya? Ngeslot matamu, ngeslot gitu. Untuk Ngeslot. dikumpul deh kan beri usaha malih. Untuk apa? Usaha malih. Untuk usaha malih. Nggih. Mas Agus gak pernah sambat sama orang? Gak pernah mengeluh, Boten. gak pernah merasa gagal. Dan Luar jadi biasa. disyukuri Gus. Tuh, disyukuri, tepuk tangan untuk Mas Agus. Isin mawai. Ada nasihat Mas Agus untuk saya. Tolong saya dinasihati. Mas Agus punya nasihat apa untuk saya? Gus Miftah sehat, sehat, sehat. Saya dinasihati. Itu kan doa. Nasihat untuk saya. Gus Miftah anu sehat mencawah Buta warna. anu cawah Apa? cawah Oh, kuat. kuat mesti kuat nggih. Hari ini siapapun yang mengeluh, Anda kalah sama Mas Agus. Tepuk tangan untuk Mas Agus. Karena Mas Agus luar biasa, tak kasih modal 1 juta. Terima kasih Gus Miftah. Amin mengazim. Oke. Coba, gile, tanpa sambat. Dihitung, mikirnya kurang mikir. Maksudnya aku ngapusi awakmu tau Gus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Agus. Gak usah kita berpikir overthinking. Gak usah kita underestimate. Apa itu underestimate? Gak percaya diri. Semua orang punya kesempatan sukses. Semua orang punya kesempatan kaya. Semua orang punya kesempatan maju. Kamu gak usah pesimis. Gus, aku anak wong tani, gak ada masalah. Kamu hari ini pengen jadi orang besar. Aduh Gus, bapak aku petani. Kalian tahu, di kalangan NU itu dulu saya termasuk orang yang paling disepelekan. Kenapa? Bapakku kiai kampung. Gak ada yang nganggep, gak ada yang ngelirik. Dulu saya bilang sama Gus Mizan bilang sama saya, Gus itu banyak yang menyepelekan jenengan awalnya. Kenapa? Karena dianggap Gus kecil, anaknya kiai kampung, gak alim. Pertanyaan saya kemudian adalah, apakah anaknya kiai kampung tidak boleh sukses? Harusnya apa? Kalau melihat orang bodoh kayak saya dianggap sukses, kamu hari ini yang tidak merasa pintar atau kekurangan, kamu punya role model, kamu punya contoh. Ternyata menjadi orang sukses tidak harus alim, tidak harus pintar banget. Maka saya bilang, bukan masalah mampu atau tidak, tapi mau atau tidak. Faktanya apa? Miftah orang alim, Miftah orang pinter, Miftah naik kayak kampung, nyatanya alhamdulillah saya tidak pesimis. Dan kamu bisa lihat, ternyata saya nggak kalah sukses daripada mereka yang alim. Itu artinya apa? Kamu semua juga punya kesempatan untuk sukses. Santri kamu semangat dok. Aku anaknya kiai Gus. Untuk sukses tidak harus menjadi anaknya kiai, betul? Aku bingung malah dinyak neng pati. Alah Gus, saya itu menawar kiai sing asusila. Murid di tengi cangkemmu, irang ngono ki bahasane iki lho. Saya minta Anda objektif. Kalau di kampus ada dosen asusila, yang disalahkan cuman dosennya. Kalau di sekolah ada guru asusila, yang disalahkan hanya gurunya. Kenapa kalau di pesantren ada kiai yang asusila, yang disalahkan kok pondok pesantrennya?
Kenapa kalau di pondok pesantren ada asusila? Yang disalahkan kok NO-nya? Nggak ada urusan dengan NO-nya, nggak ada urusan dengan pondok pesantrennya, tapi semata-mata kesalahan kiainya. Jangan gara-gara perilaku satu kiai kamu menghina pesantren secara keseluruhan, tidak fair. Termasuk Neng Pati. Saya ditanya, gimana Gus? Saya nggak urusan ini kiai atau dukun. Kalau dia terbukti bersalah, tolong polisi, hakim, jaksa hukum seberat-beratnya. Setuju? Saya ingin ngene lho, kue nakal gitu, sing tak kayak duit mau momen. Saya ingin nakal neng guyangan, sing dosa mung cah iki tok. Dia nggak punya beban sosial. Tapi kalau yang salah kiai, dia satu mempermalukan marwah kiai, dua membuat malu marwah pesantren, tiga membuat malu marwah Nahdlatul Ulama. NU. Saya nggak mau yang perilaku cuma satu orang yang disalahkan NU, nggak fair dong. Yaudah Le, yang salah bukan pondoknya, yang salah bukan pesantrennya, bukan NU-nya, tapi oknum kiai ini yang bosok bajingan. Delogo. Kowe ngopo ngomong delogo? Ya, 200.000. Nubro iki lho. Masih ngomong kowe. Sorry aku nggak lihat. Nggak usah underestimate. Tapi juga jangan overconfident. Apa itu overconfident? Saya ngerti ngacung. Overconfident. Siapa berani jawab? Ibunya kayak ibu ini. Kan ibu kan. Sing kuru gitu. Lemu deh kok. Ya sebentar. Kepedean bukan? Kamu berdiri. Oh, kamu pede aja. Orang segini banyak yang masuk surga pertama kali pasti mbaknya. Kenapa? Karena orang masuk surga itu bergantung amal baiknya dan timbangannya. Oh, timbangan amal bukan timbangan berat badan. Sorry. Mbak siapa namanya? Zirli. Firly. Zirli. Nggih, Mbak Zirli udah menikah? Belum. Oh, agus, jejer. Mbak Zirli saking pundi Mbak Zirli? Dari Ndolopo. Oh, Ndolopo. Sudah bekerja? Sudah. Kerja apa Mbak Zirli? Jualan minuman. Oh, jualan minuman. Es teh? Bukan. Oh. Es cendol. Apa? Es cendol. Es cendol. Oke. Overconfident itu apa Mbak Zirli? Kepedean bukan? Kepedean. Terus pengertiannya gimana? Overconfident ini? Terlalu apa? Terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri, terlalu yakin, Benar. sehingga meremehkan semuanya. Sesuai kepribadian. Sesuai kepribadian. Ya udah, tambahan modal es cendol 500.000. Alhamdulillah. Terus. Oh, Mbak Zirli. Nggak usah overconfident lah, biasa-biasa saja. Maka antara overconfident dengan apa tadi, underestimate, itu yang tengah-tengah saja li. Urip ono kolone percaya diri, juga ada kalanya tahu diri. Kan begitu Bu? Ada kalanya percaya diri, ono kalane tahu diri. Coba sebelum saya lanjutkan, kita harus mendengar sambutan dari Bapak Bupati. Bapak Bupati, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Pak Bupati. Maksimal 5 menit. Oke, Pak Bupati. Ini Pak Bupati. Lagi. Monggo Pak Bupati. Mic-nya mana mic-nya? Monggo Pak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah wa batu. Yang ingkang kula hormati panjenenganipun Gus Miftah, luar biasa. Staf khusus Pak Presiden, ini luar biasa bagi Kabupaten Madiun, dihadiri orang terdekatnya Pak Presiden. Tepuk tangan untuk beliaunya.
mudah-mudahan selalu sehat dan bisa membimbing kita semua. Yang saya hormati para alim, para ulama, Forkopimda Kabupaten Madiun dan seluruh hadirin di majelis yang hadir di lapangan Dolopo ini. Mudah-mudahan keberkahan selalu membawa kita semua. Salam dan salam kita aturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan Pak Bupati, sahabatnya nanti. sebentar, Pak Bupati. Ini saya tahu-tahu Mas Raffi Ahmad video call. Mas Raffi, ini jamaah kita di Madiun, disapa. Ini Pak Bupati. Siap, Mas Raffi. Disapa dulu jamaahnya, penontonnya. Ini lagi doa bersama di sini untuk Indonesia. Assalamualaikum masyarakat Madiun. Mohon doanya untuk kita semua supaya kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga negara kita selalu diberkahi, dilindungi. Amin. Nanti insya Allah saya kapan sama Gus Miftah kalau diizinkan saya datang ke Madiun. Siap. Kita tunggu Mas Raffi ke Madiun. Oke, nanti habis ini aku telepon. Siap. Assalamualaikum, makasih Gus. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sebentar, di sapa terakhir, sebut Pak. Ya, assalamualaikum. Mohon doanya juga buat saya, buat Nagita, buat anak-anak agar sehat terus. Assalamualaikum Madiun, sampai ketemu. Makasih ya. Matur suwun, luar biasa kita sudah berkomunikasi dengan canggihnya teknologi. Berikutnya, pertama kami sampaikan terima kasih mewakili pemerintah Kabupaten Madiun atas rawuhnya Gus Miftah, mudah-mudahan membawa keberkahan bagi Kabupaten Madiun dan Kabupaten Madiun bisa menjalankan visi misinya untuk mewujudkan Kabupaten Madiun yang bersahaja, bersih, sehat dan sejahtera. Kedua, kita mohon doanya karena Kabupaten Madiun yang memberangkatkan jamaah haji sebanyak 457 orang di bawah bimbingan beliaunya Kiai Haji Ahmad Misan Basari. Mudah-mudahan para jamaah haji khususnya dari Kabupaten Madiun selalu mendapatkan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan wajib dan sunnahnya dan juga rukunnya sehingga pulang menjadi haji yang mabrur. Terakhir kami selalu minta doa kepada panjenengan semua, mudah-mudahan para leluhur kita selalu diberikan rahmat dan hidayah, ditempatkan di surga Allah Ta'ala. Terakhir kami minta seluruh masyarakat Kabupaten Madiun tetap guyub rukun. Siap nggih? Karena dengan guyub rukun insya Allah kita bisa membangun Kabupaten Madiun dengan baik. Dan terakhir kami minta bimbingan Gus Miftah untuk seluruh masyarakat Kabupaten Madiun. Mekaten ingkang saged dalem aturaken santen gulone klapa cekap semanten atur kawula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur Pak Bupati. Gitu. Bupati tahu diri. Ngerti nyumbangnya ra oke-oke, sambutannya ra suwe-suwe. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. 1, tidak boleh overthinking. 2, tidak boleh underestimate. 3, tidak boleh over confident. Kemudian apa? Tatap masa depan. Tadi saya sampaikan, katakanlah musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah izinkan untuk kami. Di mana-mana saya bilang, saya bisa sukses, kamu bisa sukses. Apalagi kalau percaya dengan kun fayakunnya Allah. Karena malam hari ini hujan Anda tak bertahan. Yuk kita baca kun fayakunnya Allah. Semoga semua yang hadir mendapatkan kun fayakunnya Allah. Tolong dijawab dengan keras. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ayyaqula lahu kun. Ayyaqula lahu kun. Kalau kun fayakunnya Allah terjadi, gak ada yang bisa menolak kekuasaan Allah. Allah besar, kita kecil. Allah mampu, kita tidak mampu. Allah maha tahu, kita sok tahu. Maka nyuwun sewu, yang dikatakan Pak Bupati tadi benar. Di saat bangsa Indonesia hari ini membangun, yang
Yang dibutuhkan oleh negara hari ini cuma satu, apa? Rukun, akur. Tadi Pak Bupati bilang, Gus Miftah orangnya Pak Prabowo, pasti nggak pernah ngerti Pak Prabowo. Saya bilang, saya banyak ngerti MBG, karena bagi saya MBG itu bagus, tapi kadang-kadang pelaksananya di bawah kurang bagus. Betul? Maunya Pak Prabowo program itu apa? Menyelamatkan perutnya anak-anak miskin supaya mendapatkan gizi yang baik. Tapi pelaksananya di bawah banyak SPPG yang ngawur, lebih mengutamakan untung daripada gizi. Coba SPPG di daerahmu diawasi. Lihat, kamu datang ke sana, tunjuk mereka. SPPG, ingat, ini uangnya rakyat, bukan uangmu. Ini untuk gizinya anak, bukan gizinya ndasmu. Betul? Programnya baik nggak? Baik. Tapi sing nglakoni kadang-kadang kurang baik. Sopo sing ngomong bajingan mau? Ya, 200.000. 300 ya. Untung saya ngomong bajingan kowe. Saya ngomong aku kan viral lagi. Saya tadi bilang sama Pak Bupati, program-program presiden yang baik ini, presidennya baik, rakyatnya ayo doakan. Makanya kenapa saya meluncurkan satu program namanya Peluk Indonesia. Bisa dibantu Mas Puluh? Bisa dibantu kayak yang kemarin saya tampilkan di bukan, ini saya punya program ini, Peluk Indonesia, beda iman saling menguatkan. Saya minta VT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kita ini bangsa besar, bukan karena kita sama, tapi karena kita berbeda dan tetap bersama. Di negeri ini ada yang sujud menghadap Ka'bah, ada yang berdoa di gereja, ada yang bersujud di pura, ada yang menunduk hening di vihara dan kelenteng. Cara kita memang berbeda, tapi harapan kita sama. Indonesia damai. Tapi jujur kita akui, hari ini kita sering lupa. Yang berbeda kita curigai, yang tidak sama kita jauhi. Padahal yang kita jauhi itu adalah saudara kita sendiri. Maka hari ini kita tidak sekedar meluncurkan program, kita memulai sebuah gerakan Peluk Indonesia. Gerakan yang sederhana, tapi sering kita lupa, merangkul bukan mencurigai. Karena kalau perbedaan kita jauh, Indonesia akan rapuh. Tapi kalau perbedaan kita peluk, Indonesia akan utuh. Saudara-saudaraku, mungkin kita tidak akan pernah sama, tapi kita bisa tetap bersama. Karena suatu hari nanti, kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan, bukan sebagai kelompok, tapi sebagai manusia. Maka hari ini kita buktikan, Indonesia bukan hanya tentang perbedaan, tapi tentang persaudaraan. Indonesia bukan sekedar negara besar, tapi rumah besar untuk semua. Yang kita peluk hari ini bukan hanya manusia, tapi kita sedang memeluk Indonesia. Beda iman, saling menguatkan. Tepuk tangan untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal, ayo pemerintah membangun. Salah dikritik, kita awasi bareng-bareng. Tidak hanya MBG, Koperasi Merah Putih, program apapun. Tapi ingat, jangan hanya nyinyir tanpa solusi. Betul? Saya selalu menempatkan diri saya wani milih, wani nagih. Saya dulu milih Pak Prabowo, dan saya akan mengawal janji-janji kampanye Pak Prabowo. Itu fair. Ya. Kalau salah, ya kita kritisi. Kalau benar kita dukung. Jangan kalau salah dikritik, kalau benar nggak pernah diapresiasi. Nah, mungkin hari ini ada yang mau memberikan masukan, kritikan, atau apapun kepada pemerintah. Yang berani silakan. Nanti kita rekam, kita kirim ke Pak Prabowo melalui Seskap tadi. Nah,
Kalau masuk ke saya pasti bisa masuk ke presiden melalui Pak Teddy. Ayo, yang mutu, ayo, mana Mas Pulung, dibantu, sebentar, gantian. Ini yang anu, Mas Pulung ini dulu, mana? Oh. Nanti tunjuk saya di belakang, saya nggak tahu siapa yang dipilih. Siapa namanya? Nama saya Eka, Mbak Eka. Mbak Eka dari mana? dari Geger. Geger? Ya. Di Geger ya? Sini. Oh sini, Geger sini. Ya. Udah punya suami Mbak Eka? Insya Allah bulan depan nikah. Amin. Kerja apa Mbak Eka? Saya admin gudang, Gudang apa? cabangnya Coca-Cola. Oh, coca-cola. Apa yang mau disampaikan Mbak Ika? Gus mau Pertanyaan atau masukan? Mau bertanya. Mau bertanya, tanya apa? Kan banyak lulusan S1. Nah itu kan yang fresh graduate itu melamar pekerjaan, tapi banyak perusahaan yang harus memiliki pengalaman kerja. Nah itu kan pengalaman kerja itu kan dapatnya kan dari bekerja. Nah itu solusinya gimana nggih Gus? Apakah bisa? Sementara belum bekerja sudah dimintain pengalaman. Ya, banyak Gimana dapat itu. pengalaman kalau tidak bekerja? Ya. Sementara bekerja harus mendapatkan pengalaman. Ya. Sementara pengalaman harus bekerja. Terus itu nanti solusinya gimana dan apakah bisa disampaikan ke Menteri Ketenagakerjaan? Menteri Tenaga Kerjaan ini saya kisah betul kalian. Yus kita omongin dulu. Tak seneng ngomongin. Jadi gini ya. Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Kalau seandainya saya punya air setengah gelas, itu kamu membacanya bagaimana? Saya tanya semuanya. Kalau di sini aku jaluk air mineral, isinya separuh. Nah, isinya separuh. Saya mau tanya, kalian cara membacanya ini gimana? Nah, ini. Ini kan Mbak Ika. Ini kamu cara membacanya bagaimana? Hanya separuh atau masih separuh? Masih sisa separuh. Masih separuh. Sisa. Orang yang mengatakan hanya itu dia pesimis. Karena yang dilihat adalah kosongnya. Sementara orang yang mengatakan masih itu orang optimis. Kenapa? Karena yang dilihat adalah sisanya, isinya. Orang yang mengatakan hanya separuh, dia yang dilihat adalah kosongnya. Sementara orang yang mengatakan masih separuh, dia melihat isinya. Kamu jangan pesimis, optimis. Kalau hari ini orang bekerja harus mendapatkan pengalaman terlebih dahulu. Satu sekarang solusinya, nggak usah melamar kerja tapi menciptakan kerja. Toh sekarang orang di hadapan kamera jualan jadi affiliate, dapat duit, tapi tetap jaga etika. Jangan gara-gara ngejar paus buka titik dong. Oke. Kan aku jadi ingin lihat. Jaga etika. Artinya apa? Hari ini menjadi kesempatan bagi orang yang kreatif. Saya nggak mau kita itu hanya ketergantungan mencari pekerjaan tapi tidak bisa menciptakan peluang. Loh, saya punya prinsip. Kalau kita tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras. Bapakku kere banget loh, mbokku kere banget. Dulu masuk kampungku itu 2-3 jam gak ada aspal. Masa kecilku belum ada listrik, makanya begitu lahir sentir dan nireng koyo aku. Umpama zaman samono wis musim listrik, mungkin aku putih. Aku mbiyen mung sentir, turu ning langgar kancane sentir, ublek tangi turu irunge ireng kabeh. Sing tua-tua mesti ngerti iki ya. Nggih napa ten, Bu? Lah sing cilik-cilik niki ra ngerti le. Dadi lak sangune ublek, ning kene jenenge apa ning kene? Bukan lilin, sok generasi lilin loh. Ublek. Wi ngaji nganggo ublek. Minyak tanah. Turu ning masjid kancane kuwi le, irunge alanges tok. Tapi ternyata apa? Ketika kita punya keyakinan, punya kreativitas, bapakku nggak pernah le, kue kudu jadi wong sukses ora. Contoh, hari ini kita nggak mau bersaing gara-gara apa? Kadang-kadang Gus, kayak kita jualan, baru laku dikit, sudah saja dijiplak sama orang lain. Tak ceritain dong. Mbokku dulu, ibuku itu jualan marning.
marningnya enak, laris. Tangganya datang, Bu, boleh tahu nggak resepnya apa? Bagi semua orang mengatakan apa? Pasti nggak dikasih tahu. Ibu saya ngasih tahu resepnya ini, caranya begini, gorengnya begini. Pembantu yang bantu ibu saya bilang begini, Bu, kalau resepnya dikasih, nanti orang itu berpotensi untuk jualan kita. Apa jawaban ibu saya? Apa jawaban ibu saya? Apa? Bahasa ilmiahnya begini, strategi bisa di-copy, rezeki nggak bisa dipaste. Semua orang punya rezeki masing-masing. Artinya apa? Sekarang bonus demografi, kakean uang. Ini potensi. Potensi apa? Oh, berarti saya harus jualan, saya harus begini, harus begini. Itu artinya apa? Pemerintah kita tagih janji-janji kampanye untuk membuka lapangan pekerjaan. Tetapi kita juga harus kreatif membuka lapangan pekerjaan. Bekerja tanpa mengandalkan siapapun. Itu baru keren. Tepuk tangan untuk Mbak Ika. Kamu mau menikah? Yaudah, modal nikah 1 juta. Modal nikah. Calon suamimu kerja apa? Sopir Gus. Apa supir, sementing halal ya, Nduk ya. Terima kasih Gus. Sama-sama Mbak Ika.